Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, bejana kasih-Mu. Kami mau dibentuk Engkau pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Ada manusia, ada kami tunduk akan firman-Mu, ada kami mengerti isi hati-Mu dan setiap kami Tuhan, sehingga kami mampu melangkah bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami mampu karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kiranya kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat duduk. Shalom. Demi nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Semoga kasih pemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dengan perikop Ananias dan Safira. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayat yang pertama, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, musuhnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusut engkau keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan seluruh orang yang mendengar hal itu. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Khotbah saya pada hari ini berjudul Hidup Orang Percaya. Nah, berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul, itu berbicara tentang atau mengisahkan tentang kehidupan jemaat Kristen mula-mula yang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan ada pencurahan Roh Kudus di situ, dan hidup orang-orang Kristen di situ. Pada waktu itu kita lihat di pasal sebelumnya, di pasal 4 itu mereka sama-sama mengasihi satu dengan yang lain. Nah, pasti di antara di situ ada Ananias dan Safira. Tidak mungkin tidak, soalnya dia di situ kita lihat di ayat yang kita baca, dia juga pergi ke bait Allah menaruh persembahan di kaki rasul-rasul. Tidak mungkin dia bukan orang percaya. Nah, dari situ kita belajar adakah dengan pasangan suami istri ini. Terus apa yang kita dapat pelajari dari kisah mereka? Yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah mereka yaitu orang-orang yang mengalami Tuhan atau hidup sebagai orang percaya itu bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kita belajar dari Ananias dan Safira, mereka juga hidup dalam jemaat yang baru bertobat. Nah, tapi kita
kita melihat di situ Ananias dan Safira itu bukan orang yang tidak melihat kuasa Tuhan, tidak melihat mujizat Tuhan, tidak melihat Roh Kudus bekerja, bukan. Dia melihat, dia ada di situ. Kita melihat di ayat sebelumnya, Roh Kudus bekerja luar biasa seperti lidah-lidah api. Tetapi mengapa Ananias dan Safira berbuat demikian? Nah, kalau kita melihat di ayat sebelumnya di pasal 4 ayat 36 sampai 37, di situ kita bisa lihat, saya akan bacakan ya. Demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan dia di depan kaki rasul-rasul. Jadi di situ dia mengikuti, dia nggak mau kalah sama yang namanya Yusuf yang disebut tadi Barnabas ya. Nah, dia juga ikut menjual sebidang tanah. Terus bedanya kalau Yusuf ini tidak disebutkan bahwa dia menahan sebagian. Kalau di Ananias dan Safira, mereka sepakat suami istri berdua menahan sebagian untuk mereka dan sebagiannya di rumah Tuhan. Apakah salah? Perlu kita pelajari. Nah, di sini dia tidak jujur. Dia tidak jujur akan persembahannya kepada Tuhan. Seharusnya kalau memberikan kepada Tuhan itu kita harus ikhlas, kita harus jujur sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita, berkat Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak akan hitung-hitungan. Nah, selain itu juga yang kita pelajari dari Ananias ini, orang yang mengalami Tuhan itu bisa berbuat dosa itu, jadi tidak seharusnya orang yang mengalami Tuhan itu seperti itu. Nah, jadi kita belajar ada sifat-sifat dari cerita ini yang sebagai orang percaya kita tidak boleh ada dalam diri kita. Yang pertama itu munafik atau pura-pura. Kita buka di Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9, saya akan bacakan untuk kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, apabila kita sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, hendaklah kasih kita kepada Tuhan jangan pura-pura seperti Ananias dan Safira. Seakan-akan dia kasih semua, tetapi dia tahan sebagian. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, sombong. Sombong itu apa? Congkak, memegahkan diri atau meninggikan diri. Itu nggak boleh. Seakan-akan, oh aku sudah nyumbang, aku berhak atas gereja ini. Oh, tidak boleh. Kalau kita hitung-hitung berkat Tuhan loh, kita nggak ada apa-apa. Nggak berhak kita congkak, nggak berhak kita sombong. Oh, saya sudah pelayanan di sini. Oh, saya sudah jemaat di sini berpuluh-puluh tahun. Terus kita menuntut, itu tidak boleh. Kita hidup di zaman kasih karunia ya, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tidak seperti zaman-zaman dulu. Sekali salah kayak gini langsung putus nyawa, langsung mati, langsung dihukum Tuhan. Kita enggak, saudara. Kita masih diberikan kesempatan untuk apa? Memohon pengampunan daripada Tuhan. Jadi ketika kita berbuat dosa, pastilah kita berbuat dosa lah. Gak mungkin kita sebagai manusia bisa 100% lepas dari dosa, kecuali benar-benar kita 24 jam kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu baru kita tidak berbuat dosa. Kalau kita masih kerjaan apa segala macam, pasti ada godaan. Nah, untuk itu, nah ini respon kita bagaimana? Nah, kalau dosa itu menutupinya juga dengan dosa. Kita lihat, dia tahan, nah itu sudah mulai berbuat dosa, terus dia tidak mengaku lagi di hadapan Rasul.
Berarti dia menutupinya dengan dosa. Nah itu juga kita. Kalau kita berbuat dosa, kita mau menutupi dosa itu, pasti kita akan berbuat dosa lagi. Contohnya saja yang gampang, kita berbohong. Nah teman kita tanya, benarkah itu? Nah kita bohong lagi dong, untuk meyakinkan dia bahwa kebohongan kita itu sempurna. Nah untuk itu, mari kita jauhi sikap-sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita belajar dari Ananias dan Safira, dan kita belajar dengan kehidupan kita yang sekarang. Hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memaksimalkannya dengan baik. Kita tidak tahu kapan kita pergi ke rumah Bapak. Saya terang tangan aja ya, kita tidak tahu kapan kita pergi, kapan kita berpulang, kita nggak tahu. Nah, jangan kasih karunia ini, jangan pengampunan yang luar biasa daripada Tuhan. Untuk itu kita, kalau kita berbuat dosa, kita mohon ampun, tapi jangan lagi kita berbuat dosa. Nah, kemudian yang kedua yang kita belajar dari Ananias dan Safira, yang pertama tadi, orang yang hidup di dalam Tuhan itu bisa berbuat dosa. Kemudian perlunya ketulusan dalam melayani Tuhan. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi pelayanan Tuhan dalam Tuhan itu perlunya ketulusan. Ada orang yang melayani dengan motif tertentu, ada, tidak menutup kemungkinan. Ada yang tulus, ada yang istilahnya untuk memegahkan diri sendiri seperti itu, ada. Nah, yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini, kita melayani Tuhan itu harus tulus. Nah, seperti saya menyampaikan kepada Tuhan, saya harus memiliki motivasi yang tulus. Misalnya siapa, misalnya Bapak harus motivasi yang tulus, misalnya WL harus motivasi yang tulus. Kenapa? Karena ada pelayanan kita diberkati oleh Tuhan dan dirasakan oleh jemaat. Nah, kita harus tulus. Meskipun mengedarkan persembahan, orang melihat kadang yang cuma rutinitas, kadang yang cuma asal-asalan. Orang melihat, tidak perlu Tuhan yang melihat. Orang kadang bisa menilai pelayanan kita seperti apa. Nah, begitu juga Ananias dan Safira yang kita baca tadi. Nah, dia membantu pekerjaan Tuhan. Berarti dia melayani Tuhan dengan membantu pekerjaan Tuhan melewati harta bendanya. Tetapi dia tidak tulus di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu motivasi kita dalam pelayanan itu harus tulus, harus murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan senang akan orang yang tulus, akan orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ananias dan Safira ikut menjual sebidang tanah agar dipandang atau tidak ketinggalan dengan orang percaya lainnya. Nah, itu yang kita tidak boleh ikuti ya. Nah, dia ikut tadi si Yusuf. Oh, Yusuf juga menyumbang sebidang tanah. Oh, saya juga mau ikut. Aduh, tapi saya masih kurang, di rumah masih kurang. Kita tahan aja sebagian. Oh, memang nggak mau kasih ya nggak usah. Atau kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu baru kita melayani dengan tulus dengan Tuhan. Banyak orang-orang yang memberi dengan ketidaktulusan agar bisa atur gembala atau hamba Tuhan. Nah, kemudian bisa ngambek, bisa sakit hati, tidak sesuai dengan keinginannya, lalu bisa pindah gereja atau pulang gereja. Nah, biasanya di kota-kota besar itu sering yang seperti demikian. Dia sudah nyumbang, dia sudah kadang kasih pengerjaannya, kasih gembalanya. Nah, mereka jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, mereka mengambil gembala, tapi gembala tidak menyetujui, mereka kecewa, mereka sakit hati. Nah, untuk itu kita di tempat ini tidak boleh seperti itu. Kita masih kalangan kecil ya, nah, kalangan kecil. Jadi segala sesuatu masih bisa kita memberikan yang Bapak Gembala untuk pekerjaan Tuhan. Nah, jangan dikit-dikit sakit hati, jangan dikit-dikit kecewa, jangan dikit-dikit putus asa, jangan dikit-dikit tersinggung. Nah, itu tidak boleh. Karena pelayanan itu harus dengan tulus hati. Kemudian yang ketiga, masih terikat dengan harta duniawi atau masih mengejar harta duniawi. Kita buka 1 Timotius 6
ayat yang ke-10. Satu Timotius 6 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, itu kita belajar bahwa uang itu bukanlah segalanya. Di khotbah minggu yang lalu juga sudah disebut mamon atau uang atau harta benda. Nah, itu adalah dosa. Nah, kenapa bisa jadi dosa? Karena uang itu atau harta benda itu yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur harta benda itu. Untuk itu kita harus pintar juga dalam mengelola keuangan atau mengelola hidup kita agar kita bisa mengontrol uang tersebut. Nah, bukan berarti kita, saya tidak mau pegang uang. Nah, bukan begitu. Dengan kita dipercayakan misalnya jadi bendahara atau misalnya kita mendadak suatu tas, nah, kita dipercayakan lebih. Nah, lebih itu berarti kita memiliki kepercayaan yang lebih. Apalagi kalau kita bisa pegang uang itu sampai bertahun-tahun dan orang pun senang sama kita. Nah, itu berarti orangnya bisa dipercaya. Ada satu pepatah mengatakan bahwa kalau kita mau melihat sifat asli dari orang tersebut, kita harus berhubungan dengan berhubungan uang dengan orang tersebut. Nah, jadi orang itu kelihatan dari bagaimana cara dia memperlakukan harta bendanya. Nah, Ananias dan Safira menahan sebagian dari hasil penjualan tanah karena mereka mencintai uang. Untuk itu sebagai orang-orang percaya, kita perlu memahami yang kita kejar itu adalah harta surgawi. Nah, jadi kita tidak terpaku dengan harta duniawi. Coba kita buka di Filipi 3 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi yang kita kejar itu adalah sebenarnya keselamatan atau kehidupan yang kekal. Harta dunia bisa dicari, tapi selama kita tidak setia dengan Tuhan, maka kekekalan itu bisa hilang. Nah, kita perlu belajar bahwa kekekalan itu tidak selamanya kita bisa lengket. Kita pergi Tuhan masuk kerajaan surga, yes pasti. Tetapi ketika kita tidak mengikuti proses Tuhan, nah, keselamatan itu bisa hilang karena kita tidak sesuai dengan maunya Tuhan, seperti Ananias dan Safira tadi. Kemudian ayat yang terakhir kita buka 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Timotius 3 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah, orang yang mencintai uang, orang yang mencintai harta bendanya itu tidak memperdulikan agamanya lagi. Nah, sesuai dengan cerita Ananias dan Safira tadi, mereka sampai harus berbohong kepada rasul. Nah, untuk itu pada pagi hari ini, mari kita introspeksi hidup kita, mari kita melihat lagi hidup kita, apakah kita sudah hidup sebagai orang percaya atau belum, dan sudah menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita apa belum. Karena yang ketiga tadi, karena uang atau harta benda tidak bisa menjamin seseorang untuk hidup yang lebih baik. Jadi untuk itu, pada kita kejar kasih Tuhan, mari kita kejar perkenan Tuhan dalam kehidupan kita,
firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Kami tegur, kami ingatkan, kami diajarkan kembali untuk lebih lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau, tidak terpaku dengan harta dunia, tidak memiliki sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tetapi menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus saja yang hadir dalam setiap sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu di tempat ini, sehingga mereka semakin hari semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau, semakin memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga perkenanan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, kami dan bersyukur dan kami lanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ingin nama Tuhan, saya serahkan kepada pemimpin puji. Juga bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan, juga persembahan pembangunan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami yang hormat juga bersama kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan Bapa berkenan ibadah ini Tuhan, bahwa kami boleh ada di tempat ini. Karena yang Tuhan kami Bapa, ini semua adalah keperluan yang juga baik dan juga kembali
Ya, saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita sekalian. Selama sepekan, seperti biasa, hari Senin dan Jumat ada doa di tempat ini, dari doa jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jemaat yang itu berdoa bersama tempat ini, kami harus bersama-sama hadir dalam ibadah doa. Kemudian ibadah pemuda dan remaja hari Sabtu jam setengah 6 sore, mengundang anak-anak muda di tempat ini untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita akan berbagi kembali, beribadah kembali pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 dengan pelayan Tuhan sebagai berikut. Worship leader oleh Bapak Adrianus, kemudian singer oleh Saudara Asalia Rustian SPDK dan Ibu Suryani, pembicara firman Tuhan oleh Gembala Jemaat setempat atau Pendeta Yakub SMK MTH, kemudian petugas persembahan oleh Bapak Emil Suryanto dan Bapak Purwanto, petugas perjamuan kudus oleh Bapak Pepa Dede, Bapak Turyono dan Bapak Yuda Kasim, petugas LCD oleh Saudara Yusa, kemudian penerima tamu oleh Bapak Apollo SPD dan Ibu Rusni. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Puji Tuhan, sebelum ibadah kita hari ini, terlebih dahulu saya meminta dengan formal selesai ibadah ini semua pemimpin pujian dan pemain musik supaya bertahan sebentar dan ada sesuatu yang perlu saya sampaikan pada ini. Saya kira itu saja, sehingga kita sama-sama ini kita akhiri ibadah kita pada hari ini.